for some good days. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Yorotunisa Hanifah. Saya dari kelas RA1 Prodi PGSD mahasiswa semester 2. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan pendidikan. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Kalau kalian ingin tahu apa sih itu lingkungan pendidikan, kalian bisa nonton video aku sampai selesai ya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu lingkungan pendidikan. Apa sih itu lingkungan pendidikan? Jadi, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Jadi lingkungan pendidikan itu untuk mengembangkan prestasi anak dan potensi anak itu udah sampai mana nih anak tersebut, kemampuan anak tersebut tuh sudah sampai mana gitu. Dan kalau yang buat seperti anak yang susah memahaminya apa yang kita sudah sampaikan materinya, kita akan menyampaikannya materi lebih dalam kepada si anak tersebut, khusus untuk kepada anak tersebut. Terus di sini ada lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Di sinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Jadi setiap anak harus kita kasih tahu bagaimana itu nilai dan norma anak tersebut. Jadi pendidikan di lingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu sosial, susila, dan religius. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak. Di sekolah ia mendapatkan pendidikan yang intensif. Disinilah potensi anak dan ditumbuhkan dan dikembangkan. Sekolah merupakan tumpuan dan harapan orang tua dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi setiap orang tua itu mempunyai kayak bertujuan anaknya tuh untuk sekolah, jadi kayak untuk lebih mencerdaskan potensi anak tersebut. Dan si orang tua itu juga ngasih sekolah anak itu, masukkan anak ke sekolah itu agar mereka lebih tahu lebih dalam itu pendidikan dan pembelajaran tersebut itu mereka gitu. Jadi harapan orang tua itu tuh besar bagi anaknya. Jadi kita sebagai guru harus lebih tahu, lebih mengasih tahu pembelajaran yang lebih baik itu kepada si anak itu tuh bagaimana gitu, biar si anak juga lebih mengerti dan memahaminya gitu. Di lingkungan masyarakat, anak akan mendapatkan pendidikan. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan ketiga yang ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini kita juga kayak mempunyai pertanggung jawab loh atas si anak ini. Kita harus lebih bisa nih si anak ini nih pintar. Kita harus terus support mereka. Pasti setiap anak juga pintar, tapi ada masanya. Dan semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam melaksanakan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik
diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial serta makhluk religius. Di sini ada fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi yang pertama itu lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan sebagai optimal. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Jadi di sini nih udah ketahuan ya, kayak kita tuh harus lebih mendidik si anak itu lebih biar agar tahu potensinya dia seperti apa. Yang fungsi kedua itu lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu peranan tingkah laku itu berbeda-beda ya. Jadi tingkah laku anak-anak itu tuh ada yang baik dan tidak ada yang kurang baik. Jadi dalam menjalankan kedua fungsinya itu lingkungan pendidikan haruslah digambarkan sebagai kesatuan yang utuh di antara berbagai bentuknya untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Masing-masing lingkungan punya adil dan mencapainya. Di sini ada ragam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Ki Hazar Dewantara dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat, yang sering pula disebut sebagai tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan merupakan wahana di mana peserta didik belajar dan mengaplikasikan hasil belajarnya. Menurut Hasbullah 2013, lingkungan pendidikan mencakup 3. Yang pertama ada tempat, lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Jadi kita nih mau belajar nih ya, harus lihat tempatnya dulu nyaman atau tidak untuk si murid itu belajar. Kita tuh harus nyari tempat yang nyaman buat si anak murid itu biar belajarnya juga nyaman kan ya, tidak ada yang tidak kesana kesini gitu tuh karena tidak merasakan nyaman gitu. Itu kita harus lebih memilih tempat gitu yang lebih baik gitu. Yang kedua ada kebudayaan, lingkungan kebudayaan dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa itu kita harus gunakan bahasa yang baik dengan si anak murid tersebut. Dan seni itu kita harus memperkenalkan seni kebudayaan yang ada di Indonesia, di Indonesia maupun di luar sana. Kayak ilmu pengetahuan, kita harus lebih mengasih tahu ilmu pengetahuan dalam ilmu kebudayaan itu kepada anak tersebut. Pandangan hidup dan pandangan keagamaan. Pandangan hidup itu seperti pandangan mereka tuh fokusnya lebih kemana gitu. Misalkan kita lagi ngajar, si anak itu fokusnya mendengarkan kita atau malah bercanda bersama teman-temannya gitu. Terus di sini ada pandangan agama. Pandangan agama itu kita bisa seperti mengajarkan mereka bahwasannya mengajarkan seperti sholat, puasa, ngaji, dan lain-lain ya teman-teman. Yang ketiga ada kelompok hidup bersama. Lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa belajar sembari main gitu. Jadi agar si anak juga tidak merasa bosan dan tidak merasa canggung juga gitu kalau kita terus-terusan masih pelajaran, masih materi. Takutan kalau terusan kayak gitu, takut si anaknya juga merasa boring juga kan, kayak merasa aduh gimana ini, kayak canggung gitu ya, kayak
di kelasnya juga tidak rasa nyaman gitu. Kita sebagai guru juga harus sedikit meluangkan kayak bermain apa gitu, tapi bermainnya dalam hal belajar gitu teman-teman. Pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Jadi di sini ada yang pertama dulu ya. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu, keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari sejumlah keluarga kecil karena hubungan saudara yang bersifat informal dan kodrat tidak menjadi lembaga pendidikan tertua. Keluarga bisa berbentuk keluarga inti, nucleus family, ayah, ibu dan anak, ataupun keluarga yang diperluas. Di samping inti ada orang lain seperti kakek, nenek, ipar dan lain sebagainya. Jadi lingkungan keluarga itu si anak itu yang pertama buat bagi anak tuh yang pertama untuk lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga tuh jadi kita lebih tahu dulu tuh lingkungan keluarga si anak tuh seperti apa gitu. Jadi kayak si anak juga kan bisa mengikuti apa sih sifatnya juga, mengikuti sifatnya, sifat entah itu seperti bapaknya, entah itu seperti mamahnya, entah itu seperti pokoknya turun menurun gitu ya. Di sini ada pendidikan keluarga berfungsi. Yang pertama ada sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Jadi pengalaman masa kanak-kanak itu tuh yang emang yang benar-benar mereka harus diituin. Jadi ya masa kanak-kanak itu yang harus benar-benar gitu. Jadi yang kedua menjamin kehidupan emosional anak. Jadi kita harus mengontrol diri si emosional anak itu tuh. Jadi misalkan ada kan anak yang emosinya terlalu tinggi gitu, jadi kita harus segera menghampiri si anak tersebut. Entah mereka sedang ribut, entah sedang berantem, kita harus pisahkan terlebih dahulu gitu. Yang ketiga ada menanamkan dasar pendidikan moral. Terus yang keempat ada memberikan dasar pendidikan nasional. Yang kelima ada meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Jadi tuh di sini ada pendidikan agama bagi anak-anak. Jadi kita harus mengasih tahu, mempelajari mereka bagaimana sih itu pendidikan agama. Misalkan ibu, apa sih itu pendidikan agama dan gitu. Jadi kita harus ngasih tahu mereka pendidikan agama tuh, kita tuh sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berpuasa gitu, kayak sedekah yang kita tahu, kita harus lebih kasih tahu kepada si anak tersebut. Jadi biar anak tersebut juga tahu apa sih itu pendidikan agama. Yang kedua, di sini ada lingkungan sekolah sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi dan terbatasnya orang tua. Dalam kedua hal tersebut, orang tua sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah memegang keperanan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat untuk pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk membentuk kepribadian anak. Pendidikan di sekolah mencakup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Nah, jadi di sini lingkungan sekolah juga kita harus lebih tahu gitu, kayak misalkan kan di sini kan ada untuk lebih dalam untuk seperti memasuki lapangan kerja kan gitu. Jadi di sini ada pendidikan sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya yang disusun secara eksplisit, sistematis dan distandarisasikan.
Penjabaran fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan formal terlihat pada tujuan instruksional, yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan tingkah laku sekolah. Jenis dan tingkatan sekolah. Jadi lingkungan sekolah juga kita harus lebih diutamakan. Jadi lingkungan sekolah juga kan kita si anak juga kan lebih tahu ya, si anak itu tuh yang buat nyaman mereka tuh seperti apa gitu. Jadi lingkungan sekolah juga kita harus melihat mereka gitu tuh. Terus yang sini ada yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Jadi di sini ada lingkungan masyarakat itu, pendidikan dalam lingkungan masyarakat tampaknya sudah lebih maju dibandingkan dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang, pandangan hidup, cita-cita bangsa, sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikannya. Pendidikan kemasyarakatan merupakan wahana yang amat besar artinya bagi perkembangan individu dan masyarakat, seperti gerakannya memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan bangsa. Jadi lingkungan sekolah juga harus loh, lingkungan masyarakat juga harus mengikuti serta tanggung jawab sebagai si anak tersebut gitu, biar mengawasi juga kan bisa kayak seperti kan ada ya anak-anak juga yang mainnya juga asal gitu ya, maksudnya kan seperti ada kan zaman sekarang mah anak tersebut tuh mainnya tidak sesuai dengan umur mereka gitu. Di sini ada peran lingkungan pendidikan. Yang pertama ada peran lingkungan keluarga. Sangat besar peranan keluarga dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Peranan keluarga tersebut diantaranya adalah di sini yang pertama ada sebagai pembentuk pola pikir anak, karena di dalam keluarga anak pertama kali perkenalan dengan nilai dan norma. Nah jadi gini nih, si anak tuh kan pola pikirnya langsung nangkep ya. Jadi kita tuh sebagai lebih yang dewasa ataupun orang tua mereka gitu harus apa ya namanya, harus mengasih tahu mereka harus bagaimana sih yang benar, jangan asal ucap kan. Kalau misalkan mereka kan, kalau misalkan kita asal ucap kan mereka langsung nangkep loh, pola pikirnya langsung nyerap gitu. Jadi kita kalau mau ngomong harus benar-benar gitu, berhati-hatilah intinya gitu. Yang kedua sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Yang ketiga ada sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan, karena teladan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Yang keempat ada sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Yang kedua ada peran lingkungan sekolah. Jadi tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu sekolah memegang peran penting dalam pendidikan, karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak, dan sekolah pun berperan dalam membentukkan kepribadian anak. Di antara peran sekolah dan pendidikan adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 perannya. Yang pertama ada sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif efektif dan psikomotorik, agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sebagai makhluk individu, makhluk sosial melalui pembekalan dalam sebuah bidang studi. Yang kedua ada sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan
pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga, itu sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang ketiga, di sini ada peran lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam perannya antara lain, yang pertama itu ada pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Yang kedua ada pendidikan manusia sebagai makhluk sosial kemasyarakatan yang berkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga ada pendidikan manusia sebagai makhluk sosial lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama maupun menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap makaryanya. Yang keempat ada pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka lingkungan masyarakat banyak memberikan adil dalam pembekalannya berhubungan dengan masalah keagamaan. Jadi di sini ada peran lingkungan masyarakat itu kayak kita tuh harus mencapai loh untuk tujuan si anak itu dan harus lebih mensupport mereka apa sih yang kemampuan mereka tuh seperti apa gitu teman-teman. Jadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius. Sekian dari saya memaparkan materi, mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.